Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Buya Angga Fisbula. Saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Di sini saya akan berbagi sedikit informasi mengenai sistem peradilan pidana. Apakah teman-teman sudah tahu tentang sistem peradilan pidana? Nah, jika belum tahu, sistem peradilan pidana menurut Rekso Diputro, sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Pengertian menanggulangi dimaksudkan sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Peradilan pidana sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum dan mekanisme peradilan pidana tersebut meliputi aktivitas yang bertahap, dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan pengadilan, serta pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan. Selanjutnya, ada 3 tujuan sistem peradilan pidana, yaitu yang pertama, mencegah menjadi korban kejahatan. Yang kedua, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi supaya masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana. Dan yang ketiga, mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya. Selanjutnya, pendekatan sistem dalam sistem peradilan pidana menurut Lomri Atmasasmita di dalam bukunya yang berjudul Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Ia membagi menjadi 3 pendekatan, yaitu pendekatan normatif, pendekatan administratif, dan pendekatan sosial. Pertama-tama kita akan membahas pendekatan yang pertama, yaitu pendekatan normatif. Pendekatan normatif ini ditandai dengan prinsip-prinsip kerja pada ruang lingkup hukum pidana substantif. Aparatur penegak hukum berperan sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum pidana yang dilakukan dalam pendekatan normatif ini lebih berorientasi total enforcement. Menurut Joseph Goldstein, ia mengenalkan 3 ragam pendekatan hukum pidana, yaitu total enforcement, full enforcement, dan actual enforcement. Pola penegakan hukum pidana secara normatif bertumpu pada penerapan hukum pidana substantif. Hal ini diyakini penegakan hukum pidana berada pada jalur totalitas. Dengan kata lain, dalam pembagian penegakan hukum pidana menurut Muladi, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Maka pendekatan normatif dalam sistem peradilan pidana lebih dekat hubungannya pada tahap aplikasi. Sehingga saat ini diperlukan peran aparat penegak hukum dari kepolisian hingga lembaga pemasyarakatan dalam melakukan penerapan hukum pidana. Selanjutnya kita masuk ke pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan administratif. Pendekatan administratif dalam sistem peradilan pidana menumbuhkan perilaku dan budaya kerja berbasis pada mekanisme kerja yang rasional dan prinsip efektivitas dan efisiensi. Dan tindakan pendekatan administratif sistem peradilan pidana melihat institusi penegakan hukum bekerja sebagai suatu organisasi manajemen yang terkoordinasi dan terkonsolidasi dengan baik. Sistem yang digunakan ialah sistem administratif. Nah, selanjutnya kita masuk ke pendekatan yang terakhir, yaitu pendekatan sosial. Pendekatan sosial ini hendak membangun mekanisme kerja yang terbuka dengan institusi sosial masyarakat. Meskipun sistem peradilan pidana memiliki pola kerja dengan pendekatan normatif dan pendekatan administratif, serta keseluruhan sistem peradilan pidana tidak terpisahkan dari sistem
sosial masyarakat dalam melaksanakan tugas dan memperlihatkan aktual enforcement, di mana pola penegakan hukum pidana mempertimbangkan sesuatu yang realistik sehingga diharapkan penegakan hukum lebih aktual yang dilakukan subsistem peradilan pidana, karena sejatinya dalam hal tertentu bergerak sebuah sistem cenderung memiliki kemampuan secara terbatas dan mempunyai tujuan terlebih lagi. Kebijakan hukum pidana tidak dapat terlepas dari